Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 2030502151, mata kuliah pengantar psikoterapi, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Saya ingin membahas tema tentang perbedaan psikoterapi dan konseling. Psikoterapi adalah serangkaian prosedur penanganan gangguan psikologis atau mental tanpa menggunakan obat-obatan. Meskipun begitu, tidak jarang psikoterapi digunakan bersamaan dengan terapi obat-obatan. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Pendekatan mental illness psikoterapi. Mental illness dalam medis adalah sebuah penyakit medis yang dinyatakan ketika pasien telah melewati pemeriksaan dan mendapatkan diagnosa yang menghasilkan penurunan signifikan. Berikut ini tanda yang bisa Anda kenali jika seseorang mengalami mental illness. 1. Mereka tiba-tiba menarik diri dan menjauhi lingkungan sosial. 2. Penurunan kemampuan diri menurun secara bertahap sampai ke tingkat paling rendah. 3. Bermasalah dalam konsentrasi atau ingatan dan sejenisnya. 4. Perasaan yang dianggap mati dan tidak adanya ekspresi yang diberikan pada pasien. 5. Sensitif jika melihat pemandangan atau gambar ataupun suara, penciuman dan sentuhan. 6. Adanya perubahan emosi dan mood yang ekstrim disertai dengan tindakan di luar batas seperti kekerasan, penolakan, dan sejenisnya. Bentuk-bentuk utama terapi psikoterapi. Cara-cara psikoterapi rekonstruktif antara lain psikoanalisa Freud dan psikoanalisa non-Freud. Psikoterapi yang berorientasi kepada psikoanalisa dengan cara asosiasi bebas, analisis mimpi, hipoanalisa atau sintesa, narkoterapi, terapi main, terapi kelompok analitik. Jenis psikoterapi suportif. Semua dokter kiranya harus dapat melakukan psikoterapi suportif jenis katarsis, persuasi, sugesti, penjaminan kembali, bimbingan dan penyuluhan atau konseling, kembali memodifikasi tujuan dan membangkitkan serta mempergunakan potensi kreatif yang ada. Pendekatan mental illness counseling. Konseling kesehatan mental klinis adalah profesi yang berbeda dengan standar nasional untuk pendidikan, pelatihan, dan praktik klinis. Konselor kesehatan mental bergerak dari perspektif kesehatan yang menekankan pada fungsi manusia yang optimal dalam pikiran, tubuh, jiwa, dan jauh dari kesusahan, disfungsi, dan penyakit mental. Konselor memandang kesehatan dan patologi sebagai perkembangan dan mempertimbangkan semua tingkat lingkungan klien saat melakukan dan pengobatan. Konselor juga sering menggunakan pendekatan tim, berkolaborasi dengan profesional kesehatan mental lainnya untuk memberikan perawatan yang paling luas bagi klien. Berikut ini tanda yang bisa Anda kenali jika seseorang mengalami mental illness. 1. Mereka tiba-tiba menarik diri dan menjauhi lingkungan sosial. 2. Penurunan kemampuan diri menurun secara bertahap sampai ke tingkat paling rendah. 3. Bermasalah dalam konsentrasi atau ingatan dan sejenisnya. 4. Perasaan yang dianggap mati dan tidak adanya ekspresi yang diberikan pada pasien. 5. Sensitif jika melihat pemandangan atau gambar pun atau suara, penciuman, dan sentuhan. 6. Adanya perubahan emosi dan mood yang ekstrim, disertai dengan tindakan di luar batas seperti kekerasan, penolakan, dan sejenisnya. Itu saja yang saya bisa membahas tentang materi pertemuan ketiga ini.